Pertanyaannya tadi adalah siapa yang salah antara pesulap merah dan orang-orang yang mengaku dukun ya. Termasuklah Gus Samsudin. Kita akan mencoba membahasnya seperti kata Hadi tadi dengan logika, bukan dengan perasaan, ya. Bukan dengan suka atau tidak suka teman-teman ya. Nanti kita akan berakhir ke hukumnya. Kita harus tahu dulu dukun itu apa. Ya. Jadi kalau dukun dari bahasa sederhananya itu sama dengan orang pintar. Orang pintar ini banyak. Ada orang pintar bisa mijit. Ada orang pintar betulin patah tulang. Ada orang pintar membantu melahirkan anak. Ada juga orang pintar mengobati dengan herbal. Ada juga orang pintar mengobati dengan nasihat. Semua disebut dukun pada zaman dulu. Tadi makanya saya pancing tadi dari zaman Ronggolawe tadi. Dan itu sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Sekarang ada pengobatan, ada dua kita dengar. Satu pengobatan medis, yang kedua pengobatan alternatif. Begitu ya. Coba kalian pikirkan. Sebenarnya yang pengobatan alternatif yang mana sih? Gaya dukun atau gaya medis? Kalau menurut saya, pengobatan alternatif itu medis. Karena sebelum ada medis, sudah ada dukun. Ya. Setelah dukun barulah muncul medis. Jadi sekarang seolah-olah dukun belakangan kan. Padahal awalnya orang berobat ke dukun atau tabib. Itu dulu kita harus pahami. Artinya dukun, profesi dukun ini banyak bidangnya, ya tidak satu dengan menggunakan magic tadi. Ada yang pakai herbal, ada yang pakai apa namanya keahlian dia. Nah, itu pengertian dukun. Apa yang dilakukan dukun dalam tanda kutip yang di medsos, ya, yang di YouTube, ya, itulah yang membuat jadi masalah kan. Tapi tadi sudah dijelaskan sama Hadi bahwa banyak di luar sana dukun atau kita sebut orang pintar tadi membantu orang tidak dimasukin YouTube, ya. Dan mungkin di antara kita masih suka juga berobat ke orang pintar. Minimal didoakan gitu. Dengan doanya kita sugesti buat kita menjadi kita sehat. Tapi kan tidak dimasukkan ke YouTube. Yang jadi masalah kan yang di YouTube ini. Dia bikin jadi konten. Katanya dia ngobatin orang, tapi dibikin konten. Bukan hanya Gus Samsudin ya, banyak sekali. Ya. Bahkan ada yang sudah ditangkap polisi. Di penjara sekarang ada tuh. Gara-gara ada yang melapor ditipu. Ya. Nah, kalau saya pribadi, teman-teman, saya melihat itu hiburan. Hiburan saya melihatnya itu. Nggak jadi masalah bagi saya. Tapi kalau kita bicara hukum, ketika yang dilakukannya itu merugikan orang, ya, itu udah pidana. Merugikan dalam arti materi ya. Katanya dia bisa mengobati dengan cara begini, lalu dimintain duit. Ternyata omongannya tadi tidak sesuai, nipu namanya. Karena penipuan itu adalah mempengaruhi orang untuk memberikan sesuatu. Itu kira-kira. Padahal dia bohong, ya itu penipu namanya. Jadi selama orang tidak merasa dirugikan, teman-teman, apapun yang dilakukan dukun YouTuber itu nggak ada masalah, ya. Kecuali ada yang dirugikan, dia bisa melapor penipuan. Atau kalau aparat penegak hukum mengetahui, diduga bahwa
tindakan orang YouTuber ini menipu gitu, polisi sebenarnya bisa langsung memproses, tidak perlu menunggu laporan ya. Karena ini tadi sudah dibahas juga, ini bukan delik aduan. Nah, kemudian pesulap merah nih. Ya. Selama dia tidak merugikan orang juga, ya kan, tidak akan masalah. Kalau dia misalnya menyerang Gus Samsudin, membuka trik-triknya, tidak ada masalah. Ya, tidak akan. Kalaupun dia dilaporkan Gus Samsudin, dia bisa berdalih bahwa ini untuk kepentingan umum, mengedukasi katanya. Tapi kalau dia sudah menyeluruh, dukun, semua dukun katanya, ini jadi masalah. Ya, semua dukun cabul katanya, semua dukun penipu katanya. Bagaimana dengan dukun beranak tadi? Bagaimana dengan dukun patah tulang? Di sini dia keselit dia. Jadi kalau ini masuk dia, udah masuk pencemaran nama baik atau bahkan hoak. Ya, hoak itu atau penyebaran berita bohong yang mengandung sara atau golongan. Golongan ini kan dukun ini termasuk golongan dukun dia. Jadi kalau menurut saya, kalau dia ngomonginnya seperti itu, dia bisa kena. Harusnya jangan secara umum. Misalnya polisi brengsek, semua berarti polisi brengsek kan. Tapi kalau si Benny brengsek, katanya beda lagi kan. Nah, itu dia. Nah sekarang masuklah ke Dr. Richard yang melakukan pembuktian. Ya. Kemarin ada pembuktian nih. Sampai tusuk-tusuk jarum. Ya, jadi rame juga tuh. Ada yang mengaku bisa ditembak, nggak mempan katanya. Tapi ketika mau ditusuk jarum nggak berani dia. Kalau jarum beda lagi ilmunya katanya. Makin rame kan. Lalu muncul lagi terakhir kemarin pembuktian di pemain basket itu Denny Sumargo kalau nggak salah ya. Nah, orang-orang itu membuktikan dengan membacok. Ya. Katanya jebol, katanya ya. Saya juga nggak lihat. Katanya jebol. Jadi masalah. Nah, ini pun bahaya, teman-teman. Ya. Saya beritahu nih, misalnya Basuki mengaku kebal. Silakan Bang, dites katanya. Lalu saya tes lah, saya bacok, jebol. Saya masuk penjara, penganiayaan. Tapi sudah berjanji kami, Pak. Nggak ada. Pidana itu tidak ada perjanjian. Barang siapa yang melukai orang, dipidana. Walaupun sudah pakai materai, teman-teman. Nah, jadi ini kan permainan seperti ini jadi bahaya gitu. Belum lagi senjata tajam itu kena undang-undang darurat. Nah, ini nggak pikirkan orang ini kan, karena bikin konten dibikin aja padahal beresiko. Atau begini sajalah, Basuki mengaku kebal. Lalu saya bacok, jebol. Kira-kira Basuki diam nggak? Pasti ngadu dia kan, lapor kan. Pidana teman-teman. Seperti Dr. Richard, dia ngasih jarum. Walaupun yang menusuk jarum itu mungkin dukun itu sendiri, kalau jebol kira-kira gimana? Jadi masalah kan? Ada hukum kita ya teman-teman. Namanya perbuatannya itu adalah pelaku pasif. Ya. Kalau yang melakukan itu namanya pelaku aktif. Tapi kalau yang membiarkan, ya kan, atau orang di depannya dibiarkan seperti itu namanya pelaku pasif. Bisa kena dia. Kita bicara hukum nih ya, bicara hukum kita sambil belajar teman-teman ya. Nah sekarang ada lagi nih Dr. Richard membuat sayembara. Siapa yang kebal di depan saya katanya, saya kasih uang 100 juta. Satu orang katanya. Berarti berapa orang pun
mengaku kebal, dia siap menerima untuk pembuktian. Ini masalah, teman-teman. Ya. Kalau misalnya terjadi, bagaimana tadi? Basuki ngaku kebal, lalu datang ke dokter Richard dengan harapan dapat uang 100 juta ya. Dipotonglah sama dokter Richard, putus tangannya, terus gimana? Coba. Dokter Richard bisa kena. Saya tuntut, Panglima. Nah, iya, dokter Richard bisa kena dia. Tadi saya katakan, walaupun dia bukan pelakunya, tapi dia bisa kena pelaku pasif. Apalagi alat dari dia. Ini bahaya yang ini. Jadi tidak ada gunanya melakukan hal-hal yang konyol seperti itu menurut saya. Untuk apa? Ya, beresiko. Jadi lebih baik kita anggap saja hiburan, saya bilang tadi. Mereka membuat praktek-praktek seperti itu ya. Kalau dirugikan kita ya biarin aja lah, kita anggap hiburan. Kalau perlu kita anggap juga permainan sulap. Mohon tanya Pembina, apakah masuk ke turut serta itu Pembina? Yang pasal 5556 itu? Bisa, tadi kan saya katakan Bu, hukum itu ada azas. Ya. Dan hakim bisa menemukan hukum, dia bisa menciptakan hukum. Kalau tidak ada hukumnya, hakim bisa membuat. Bisa dia kaitkan dengan 55 tadi. Bisa dia kaitkan dengan pasal 56 turut serta. Ini saya kasih contoh satu ya. Penipuan itu kan objeknya barang. Ya. Barang sesuatu katanya kan. Barang itu dalam pikiran kita kan barang berwujud kan. Bagaimana kalau barangnya itu tidak berwujud? Seperti pulsa, seperti listrik. Ya, kan nggak berwujud. Nah, kalau orang nyuri, nipu pulsa bagaimana? Orang nipu listrik gimana? Itu dia pengembangan oleh hakim. Dan sudah pernah dilakukan oleh Hakim Bismar Siregar. Barang itu menurut Bismar Siregar termasuk alat kelamin wanita, teman-teman. Jadi kalau ada laki-laki membujuk perempuan untuk bersetubuh, ya, dikenakan pasal penipuan oleh Bismar Siregar. Dulu dihukum. Ya, walaupun Mahkamah Agung akhirnya diperbaiki lagi. Tapi itulah hukum tadi bisa berkembang, dia bisa ditemukan oleh hakim. Jadi artinya janganlah kita ngambil resiko konyol. Ya, lebih bagus biarkan saja yang mengaku dukun itu buat atraksi-atraksinya di YouTube, selama dia tidak merugikan orang nggak apa-apa. Lalu silahkan juga si pesulap merah atau yang lain memberikan edukasi gitu loh. Jadi biar masyarakat yang menilai. Tidak ada akan merasa dirugikan. Tapi kalau diserang orang apalagi secara golongan kan jadi masalah. Para dukun penipu, para dukun cabul nih. Bagaimana dukun beranak kan jadi tersinggung dia. Begitu ya teman-teman. Jadi kita di tengah, kita lihat dari hukumnya. Kalau menurut saya, menurut Bang Beni itu kedua belah pihak harus hati-hati. Ya. Ini karena polisi banyak kerjaan kan. Tapi kalau polisinya lagi nganggur-nganggur, mungkin kasus seperti itu pun naik itu. Ya kan, jangankan dukun dibilang penipu. Satu orang aja dibilang penipu, disebarkan. Si Anu punya hutang nggak bayar-bayar katanya. Dilaporkan ke polisi, masuk. Ya. Padahal benar-benar dia memang nggak bayar hutang. Tapi kalau menyebarkan hal yang mempermalukan orang, kita kena pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu kuncinya menyebarkan ya hal yang mempermalukan orang itu. Kalau menyebarkannya pakai mulut, kena dia pasal 310 KUHP. Kalau menyebarkannya lewat medsos, kena dia pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Begitu.
Paham ya teman-teman ya? Jadi kita tidak membela siapapun, tapi alangkah lebih baiknya semua menahan diri lah. Jangan terlalu bersemangat, akhirnya keceplosan. Keluar golok, ya kan? Keluar sayembara, kan bahaya. Dan ada satu pasal di kitab undang-undang hukum pidana kita, kalau kita menyuruh orang bunuh diri, kita dipidana. Itu jelas ada pasalnya, nggak perlu lagi dikembangkan oleh hakim. Jadi jangan kalian suruh orang bunuh diri. Ketika dilakukannya, yang menyuruh kena. Ada pasal tersendiri, bukan pasal 55 atau 56 ya, tapi ada pasal tersendiri ketika kita menyuruh orang bunuh diri, dia lakukan, kita masuk. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Oke, kalau begitu kita bisa lanjutkan, bisa bertanya tentang ini, bisa juga bertanya tentang yang lain. Silakan.